Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Farani, NIM 63040200071, kelas Manajemen Bisnis Syariah 6B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang membuka usaha kedai bakso dan tahu bakso, di mana tujuan dibuatnya laporan studi kelayakan bisnis ini adalah yang pertama sebagai bentuk ikhtiar untuk kesuksesan usaha, yang kedua adalah untuk meminimalisir resiko dalam mendirikan usaha, yang ketiga itu untuk memudahkan perencanaan usaha, yang keempat adalah untuk memudahkan pelaksanaan pekerja, yang kelima yaitu untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya yaitu kunci kesuksesan bentuk usaha ini, di mana yang pertama yaitu harga. Harga yang kita tawarkan tidak begitu tinggi dan terjangkau. Yang kedua yaitu produk yang halal, di mana aman untuk dikonsumsi dan tentunya halal. Yang ketiga yaitu mudah didapat karena dapat membeli secara offline maupun online. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang keenam yaitu kualitas produk yang baik. Yang terakhir yaitu memilih tempat yang strategis. Selanjutnya yaitu tentang aspek hukum, di mana jenis badan usaha ini adalah perseorangan, karena hanya seorang pemilik yang mendirikan usaha atau kedai ini. Yang selanjutnya ketika mendirikan usaha ini ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi seperti surat izin usaha perdagangan, nomor induk berusaha, surat izin keterangan domisili usaha, surat izin tempat usaha, dan izin BPOM. Yang terakhir yaitu aspek hukum syariah, di mana ketika menjalankan bisnis ini si pemilik harus menjalankan bisnisnya sesuai syariat, menjual produknya yang halal dan aman untuk dikonsumsi dan tidak menawarkan harga yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu analisis STP. Segmentasi pasar ini adalah masyarakat daerah sekitar Ambarawa dan para pengguna online shop, karena target didirikannya kedai ini adalah untuk sebagai bentuk perkembangan suatu usaha tersebut agar bisa terus berkembang dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu positioning, di mana kedai ini menawarkan produk yang halal, harga yang murah, dengan menu yang banyak, memberikan pelayanan yang baik dan sopan, men-setting tempat yang kekinian, atau dengan memutarkan lagu-lagu yang sedang tren, memberikan potongan harga kepada pelanggan setia atau kepada pelanggan yang memberi jumlah banyak, dan memfasilitasi kebutuhan pelanggan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kedai untuk menciptakan citra usaha melalui persepsi konsumen. Yang kedua yaitu analisis marketing mix. Yang pertama yaitu produk yang kita jual yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bakso mangkok, yang kedua yaitu bakso per kilo, dan yang ketiga yaitu tahu bakso. Selanjutnya harga yang ditawarkan. Harga untuk setiap mangkok baksonya itu Rp13.000, dan setiap kilogram baksonya itu Rp60.000, dan setiap satu tahu bakso yaitu 1.200. Tempat yang kita pilih yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang, karena jalan ini banyak kendaraan yang melintas, dekat dengan sekolah, dekat dengan pasar, dan lain sebagainya. Tidak hanya dengan bentuk fisik tempat kedai ini, kita juga membuka kedai dalam bentuk online, karena dengan membuka pasar atau warung dalam bentuk online tersebut, pelanggan dapat membeli produk secara online dan mudah. Selanjutnya itu promosi yang digunakan pada kedai ini. Ada 3 teknik. Yang pertama melalui manusia. Dengan melalui manusia ini akan memberikan informasi melalui mulut ke mulut tentang usaha tersebut. Yang kedua yaitu media sosial, dengan memberikan informasi yang cepat dan luas agar dapat diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu spanduk, di mana akan dipasangkan di beberapa
daerah atau tempat agar konsumen mengetahui adanya kedai ini. Selanjutnya itu aspek people, di mana aspek people ini akan merepresentasikan pelayanan yang baik kepada pengunjung, sehingga dengan memberikan pelayanan yang baik tersebut akan menambah nilai atau citra usaha yang baik untuk usaha tersebut, karena ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya yaitu analisis mitra usaha, di mana kedai bakso atau tahu bakso ini didirikan di Jalan Jenderal Sudirman tersebut, di mana di daerah sekitar jalan tersebut sudah banyak pesaing atau warung yang menjual tahu bakso atau bakso. Tetapi keunggulan kedai ini adalah dengan menawarkan bentuk produk yang berbeda, di mana kedai ini menyediakan produk yang bisa dinikmati secara langsung maupun tidak langsung, atau bisa dibawa pulang, atau bisa membelinya lewat online shop. Yang terakhir yaitu menganalisis minat konsumen. Kita mengambil 10 responden atau calon konsumen, di mana hasil responden tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jawaban yaitu sangat setuju untuk didirikannya usaha ini. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana kekuatan kedai ini atau usaha ini adalah sebagai bentuk perkembangan dari usaha sebelumnya yang sudah ada, karena kedai ini sudah memiliki pelanggan setia, memiliki standar produksi yang baik, dan lokasinya juga dekat dengan sekolah, dan harga yang bisa bersaing dengan para kompetitor di sekitar penjual yang ada di Ambarawa. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Kelemahan didirikannya kedai ini adalah salah satunya yaitu sudah banyaknya kompetitor dan menjual produk yang sama. Tapi ada peluang bagi kedai ketika menjualkan produk ini. Yang pertama yaitu selera masyarakat, karena kecenderungan masyarakat akan mengkonsumsi bakso di daerah Ambarawa itu sendiri cukup tinggi, dan ini akan menjadikan peluang untuk didirikannya kedai tersebut. Selanjutnya yaitu potensi pasar yang besar dan terus menerus, karena produk makanan yang kita jual itu adalah kebutuhan sehari-hari yang ini akan memberikan sebuah peluang bagi kedai tersebut. Yang selanjutnya yaitu variasi menu, di mana kedai ini memberikan beberapa variasi menu yang bisa dipilih, seperti tahu bakso mangkok dengan kuah yang enak, dengan cita rasa tersendiri, dengan kekhasan sendiri, dengan beberapa topping dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu penjualan online, di mana keinginan masyarakat akan memenuhi keinginan ini memenuhi keinginan untuk membeli bakso ini melalui penjualan online, juga menjadi kesempatan toko untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Selanjutnya, kesempatan yang terakhir adalah didirikannya kedai ini yaitu mudah untuk masuk pasar, karena yang pertama, pemerintah mempermudah izin untuk mendirikan usaha kecil seperti ini, dan ini menjadikan peluang bagi kedai untuk membuka usaha, dan tidak hanya itu, tidak ada batasan dalam mengembangkan usaha tersebut. Selanjutnya itu ancaman bagi kedai. Yang pertama yaitu persaingan harga. Yang kedua itu ada banyak kompetitor. Yang ketiga itu cepatnya berkembangnya usaha di bidang kuliner, dan yang terakhir itu perubahan atau perkembangan dari selera konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu analisis aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama itu kemampuan pemilik, di mana pemilik ini pernah berpengalaman dalam menjual bakso selama kurang lebih 4 tahun dan memiliki pengetahuan untuk mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu jumlah tenaga kerja dan gaji, di mana kita membutuhkan 3 pekerja. Masing-masing gajinya yaitu yang pertama adalah kasir sebesar 2 juta, pelayan dan staf dapur yaitu sebesar 1.850.000.
Job spesifikasinya yaitu ada di laporan, dan job orientasinya juga ada di laporan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis aspek teknis, di mana alat produksi yang digunakan dalam memproduksi bakso dan tahu bakso ini menggunakan teknologi semi modern karena masih membutuhkan tenaga manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu tata usaha yang dijalankan, di mana tempat yang dipilih untuk mendirikan usaha ini adalah di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa, dan men-setting tempat kedai dengan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan, misalkan memberikan fasilitas, memberikan wifi, memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya itu target produksi, di mana kedai ini mentargetkan untuk memproduksi bakso itu sebanyak 40-80 kg dan 100-300 biji tahu bakso, dan 5 dalam sehari, dan pemilik juga mentargetkan bakso kemasan sebanyak 50-100 kemasan, di mana menghitung jumlah bahan baku dan persediaan itu menggunakan metode just in time, di mana mendatangkan bahan baku kedai ini yang bekerja sama dengan supplier untuk memenuhi permintaan bahan baku, karena pemilik kedai ini tidak memiliki biaya atau beban lebih untuk melakukan persediaan bahan baku yang berlebih. Selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan hidup, di mana yang pertama yaitu aspek sosial. Dengan didirikannya kedai ini akan memberikan dampak positif bagi aspek sosial, karena akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Terlebih lagi jika usaha tersebut dapat berkembang dan banyak permintaan produk yang terus meningkat, maka akan besar peluang bisnis ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu aspek geofisika. Tidak ada dampak positif atau negatif ketika mendirikan usaha ini. Selanjutnya yaitu aspek biologi. Pengelola berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjaga kebersihan sekitar agar ekosistem yang terjadi di sekitar itu tidak tercemar karena limbah atau sampah produksi. Maka dengan upaya yang dilakukan pemilik atau pengelola bisnis ini memberikan dampak yang negatif atau positif pada aspek biologi ini. Selanjutnya yaitu analisis aspek ekonomi dan sosial. Seperti yang di PPT, melihat pada tabel tersebut, yang pertama analisis ekonomi, di mana setiap tahunnya terjadi turun dan naik pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena pada tahun 2021 ini perekonomian mulai tumbuh lagi, maka ini akan menjadikan peluang bagi pemilik kedai untuk membuka usahanya, karena dengan adanya pertumbuhan perekonomian tersebut akan menciptakan peningkatan permintaan konsumen untuk berkonsumsi. Yang selanjutnya yaitu analisis demografi, di mana setiap tahunnya di daerah Ambarawa atau Kecamatan Ambarawa itu sendiri mengalami peningkatan. Dengan adanya pertumbuhan penduduk ini, maka akan memberikan peluang bagi kedai untuk memiliki konsumen yang lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu analisis perkembangan PDRB per kapita seperti yang pada tabel di slide berikut, di mana terjadi perkembangan atau pertumbuhan pada tahun 2021. Yang ini akan menunjukkan adanya dan ini akan menunjukkan harapan bagi pemilik kedai dengan adanya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk mengonsumsi produk yang kita jual. Karena dengan peningkatan pendapatan tersebut, maka customer atau konsumen akan meningkatkan konsumsinya. Selanjutnya yaitu aspek keuangan, di mana pemilik ini
memodali awal sebesar 90 juta. Karena dimana yang pertama, investasi awal yang harus dikeluarkan oleh pemilik kedai ini sebesar 18.100.000 dan jumlah pengeluarannya setiap tahunnya yaitu sebesar 92.240.000, dengan dimana laba bersih yang akan diterima setiap tahunnya yaitu sebesar pada tahun pertama sebesar 250 juta dan 300 pada tahun kedua sebesar 327 juta dan yang pada tahun terakhir yaitu sebesar 410.953.000 rupiah. Dimana dalam analisis ROE ini peluang pemilik untuk mendapatkan kembali modalnya itu ya sebesar 4,2%. Dimana pemilik menghitung BEP per unitnya pada tahun pertama untuk bakso sendiri yaitu sebesar 5468 kg 5.468 kg. Ketika pemilik sudah mendistribusikan atau menjualkan bakso sebanyak 5.468 kg di tahun pertama, maka pemilik akan mendapatkan modalnya dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu analisis gold value method, di mana jumlah pendapatan emas si pemilik yaitu sebesar 764,36 gram emas dan jumlah investasi awalnya yaitu sebesar 18,39 gram emas dan nilai pendapatan emas per gramnya yaitu sebesar 745,96 gram per emas. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan studi kelayakan bisnis atau dengan mendirikan kedai usaha tahu bakso dan bakso ini bisa dikatakan layak karena aspek hukum, aspek pasar, pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek dampak lingkungan, aspek teknis, dan aspek keuangannya tersebut bisa dapat dipenuhi. Dan itu bisa kita simpulkan sebagai layak untuk didirikan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.